Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kita di channel Batu Akik Nusantara. Oh ya, di depan kita ini kita udah ada banisa ya. Kita nggak sadar kalau batu ini ternyata ada motif lavasnya. Nah, rencana ini kita mau olah, mau kita poles ya. Simak terus videonya ya. Pertama yang kita lakukan untuk proses pembuatan batu akik yang motif itu adalah dengan kita pola dulu. Kita pola dulu seperti ini. Nah, setelah selesai pemolahan kita lanjut ke proses pemotongan. Untuk batu gambar jangan lupa ya, jangan lupa dipola. Kita potong pelan-pelan dulu. Agak di luar dari garis nggak apa-apa. Ini hanya untuk antisipasi agar pada saat nanti penggerindaan itu masih di seputar polaan kita. Karena biasanya kalau kita motong terlalu mepet dengan pola kita, saat kita gerinda, saat kita amplas hasilnya bakal lebih kecil. Jadi kita kasih sisa lebih dikit lah untuk motif ini. Pelan-pelan ya. Saat pemotongan usahakan pelan-pelan karena takutnya material batu ini itu nggak terlalu keras seperti mungkin batu kalsedoni atau batu-batu lainnya. Kita lakukan pelan-pelan ya. Kita potong dulu atau kita bentuk dulu. Oh ya, untuk memotong batu seperti ini jangan lupa air yang kita gunakan itu yang bagus kita kasih solar agar mengurangi bercak-bercak potongan. Karena batu ini terlalu tebal, jadi kita belah lagi menjadi dua. Siapa tahu nanti dalamnya untuk motif lavas Allahnya ini tembus sampai belakang lagi, bisa jadi 2 PCS. Pelan-pelan ya, karena bahannya ini udah lumayan tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis juga, cuman masih memungkinkan jika kita tekan batu ini akan pecah. Setelah selesai kita belah, ternyata belakangnya motifnya beda, jadi kita ambil satu aja. Ini masih ke proses pengerapian. Untuk proses yang pertama, batu motif ini karena bagian atasnya udah rata, proses pertama kita pembentukan bagian sisi-sisi dulu. Karena untuk bagian atas kita rasa udah nggak perlu kita gerinda lagi. Kalaupun kita gerinda itu hanya tipis-tipis, jadi yang perlu kita lakukan adalah pembentukan bagian sisi-sisinya agar lebih rapi. Kita lakukan seperti ini. Kita gesek-gesek seperti ini sampai membentuk persegi panjang yang bagus ya. Nah, seperti ini. Untuk bentuk bagian pingulan itu sesuai selera. Kalau kita nggak terlalu 90 derajat banget ya. Itu kita, kalau orang Jawa bilang katanya dipingul. Soalnya rawan pecah kalau terlalu membentuk siku. Sekarang kita ke proses pembentukan atau pengerataan bagian bawah. Setelah bagian bawah selesai, kita langsung ke proses pengamplasan.
karena setelah kita potong dengan menggunakan gergaji potong, itu hasilnya sudah halus. Untuk batu ini kita menggunakan amplas atau urutan pengamplasan sama dengan batu-batu kalsedoni lainnya yang kita amplas di video-video sebelumnya, yaitu dengan 4 kali pengamplasan. Amplas yang pertama kita amplas dengan menggunakan amplas ukuran 360. Nah, seperti ini. Setelah pengamplasan bagian bawah, kita lanjut ke proses pengamplasan bagian sisi-sisinya. Nah, ini proses pengamplasan bagian atas. Setelah proses pengamplasan pertama selesai, kita lanjut ke proses pengamplasan kedua. Kita amplas bagian sisi-sisinya sampai bekas amplasan pertama lebih halus ya. Kita lakukan seperti ini, kita gesek-gesek seperti ini agar pengamplasan ini tidak memakan bagian batunya, jadi dia bisa rata. Kalau kita tidak gesek-gesek seperti ini, karena bentuk buletan gosokan ini bulat, takutnya batunya nggak jadi lurus. Sekarang lanjut ke proses pengamplasan ketiga. Pengamplasan ketiga kita menggunakan amplas berukuran 800, sama seperti membuat batu kalsedoni lainnya. Kita lakukan seperti ini. Nah, ini kita pinggul namanya ya, agar tidak terlalu siku. Cek dulu, barangkali masih ada yang kurang halus, bisa kita amplas kembali. Jika sudah, kita lanjut ke pengamplasan yang terakhir. Harusnya untuk batu model seperti ini kita tidak perlu menggunakan poles, itu artinya sudah halus dan sudah body glass. Tapi jika mau lebih maksimal, bisa menggunakan sangling, bisa menggunakan batu hijau. Kita lakukan dengan menggesek-gesek seperti ini. Cek-cek dulu sudah halus apa belum. Kalau sudah halus, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, untuk batu seperti ini, karena nanti rencana kita mau bikin frame dengan dimensi seperti ini atau sebesar ini, tidak mungkin kalau kita mau bikin dengan cincin karena terlalu besar. Bisanya untuk liontin. Nah, karena untuk liontin, jadi bagian belakang itu tidak perlu mengkilap-mengkilap. Kalaupun mau mengkilap, itu juga tidak apa-apa. Nah, ini kita ke proses terakhir, yaitu proses penggosokan dengan menggunakan batu hijau. Ini proses finishing ya. Kita finishing tidak menggunakan sangling, tapi kita menggunakan batu hijau. Jangan lupa dicek dulu, kalau sudah mengkilap, kita bisa menyelesaikan tahapan ini. Nah, kita rasa ini sudah oke. Kita cuci dulu. Ya, inilah jadinya. Body glass ya, mengkilap. Nah, batu ini kristal ya, batu ini kristal, dan spesies batu ini masuk dalam spesies batu kalsedoni juga.
Buat kalian yang suka dengan video kita, kalian bisa bantu subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman yang lainnya ya, agar kita lebih bersemangat untuk membuat konten di seputar Batuake Nusantara. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di video selanjutnya. Sehat selalu untuk semuanya, dan salam Batuake Nusantara.